4 operasi militer yang pernah dilakukan Kopassus dalam sejarah Indonesia. Kopassus dikenal telah melakukan cukup banyak operasi militer yang sangat berbahaya. Untuk diketahui, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI Angkatan Darat, ADI. Melihat dari sejarahnya, Korps Baret Merah sudah banyak menorehkan prestasi dan keberhasilan misi yang dijalankannya. Sebagai contoh, saat masih bernama RPK ADI, kala itu pasukan ini berhasil menumpas gerakan 30 September PKI. Selain itu, masih banyak jejak keberhasilan Kopassus yang jarang diketahui karena sifat misinya yang memang rahasia. Berikut 4 operasi militer yang pernah dilakukan Kopassus dalam sejarah Indonesia. 1. Operasi Mapenduma. Dalam riwayatnya, Kopassus pernah beberapa kali mencatatkan keberhasilan dalam misinya di Papua. Salah satu di antaranya adalah misi bertajuk Operasi Mapenduma. Adapun tujuan dari operasi militer ini untuk membebaskan sandera ekspedisi Lawrence 95 yang sempat ditahan oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM, pimpinan Kelik Walik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Kala itu, misi pembebasan ini dipimpin Danjen Kopassus Brigjen TNI Prabowo Subianto. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, pada 9 Mei 1996 beberapa anggota satuan elit Kopassus menyerang sarang OPM yang berada di Desa Geselama. 2. Operasi Woila. Pada tahun 1981, Kopassus pernah melakukan operasi pembebasan sebuah pesawat maskapai Garuda Indonesia berjenis Douglas DC-9 yang dibajak sekelompok teroris di Bandar Udara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Kisah bermula saat pesawat Garuda DC-9 Woila rute penerbangan Jakarta-Medan dibajak saat transit di Palembang. Pembajak tersebut diketahui ada 5 orang, dan menyebut dirinya Komando Jihad. Karena kehabisan bahan bakar, mereka mengisinya di Bandara Penang, Malaysia sebelum akhirnya mendarat di Don Mueang, Bangkok. Kelompok pembajak mengirim tuntutan berupa pembebasan anggota Komando Jihad yang ditahan, serta sejumlah uang, dalam upaya pembebasan sandera. Pada 29 Maret 1981 dibentuk tim pembebasan yang dipimpin Letkol Inf Sintong Panjaitan. Operasi pembebasan pun berhasil, dan para sandera bisa segera terbebaskan. Namun, dalam operasi ini pilot Herman Rante, dan 1 personel bernama Ahmad Kirang harus gugur. 3. Operasi Pembebasan Bandara Kobakma. Selain operasi Mapenduma, Kopassus juga pernah melakukan misi pembebasan Bandara Kobakma, yang kala itu masih berada di Kabupaten Jayawijaya. Dikutip dari pemberitaan berbagai sumber sebelumnya, sejumlah personel Korps Baret Merah diterjunkan. Saat berlangsung, para prajurit Kopassus berhasil melumpuhkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM yang sempat menguasai bandara tersebut. Operasi ini sejatinya dilakukan secara senyap dan tertutup, sehingga beritanya tidak terlalu diketahui banyak orang. 4. Operasi Seroja Timor Timur. Dalam Operasi Seroja, Kopassus terlibat pertempuran yang sengit melawan Fretilin, tentara terlatih didikan Portugis. Adapun tujuan operasi ini adalah kondisi Timor Timur yang semakin kacau serta pergerakan pasukan Fretilin yang berhaluan komunis. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, atas koordinasi Ketua G1 Intelijen Hankam Majen TNI Leonardus Beni Murdani, atau dikenal Elebi Murdani, dibentuklah Komando Tugas Gabungan, Kogasgab, Operasi Seroja untuk merebut Kota Dili. Pada 7 Desember 1975, operasi dimulai dengan menyerang Kota Dili. Grup 1 Kopasanda yang sekarang bernama Kopassus, dan Brigade 18 Linut Kostrat yang sebagian besar dari Batalion 502 Raiders Jawa Timur diterjunkan dengan menggunakan 9 pesawat C-130 Hercules TNI AU.
Operasi perebutan kota Dili yang dimulai dengan menerjunkan pasukan dari udara tidak berjalan mulus. Pasukan musuh yang terlatih ternyata telah bersiaga dan langsung menembaki pesawat Hercules yang mengangkut prajurit Kopassus dari bawah. Namun pada akhirnya Dili tetap bisa dikuasai dari penguasaan Fretilin. Sebanyak 16 prajurit Kopassus gugur, sedangkan dari batalion 502 Riders Kostrad yang gugur sebanyak 35 orang. Kemudian, dari pihak musuh tercatat 122 Fretilin tewas dan 365 orang diantaranya dijadikan tawanan.